Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmi MSI. Hari ini saya berada pada program e-learning UB on TV. Dan saya hari ini akan memaparkan sedikit tentang classification and botanical nomenclature. Ini adalah pengelompokan makhluk hidup dan tata namanya, ya, pemberian nama pada makhluk hidup tersebut. Jadi klasifikasi itu adalah suatu metode pengelompokan makhluk hidup yang dilakukan secara sistematis menurut suatu aturan ataupun standar yang telah ditetapkan secara internasional. Karena ini adalah aturan yang ditetapkan secara internasional, oleh karena itu walaupun kita berada di benua manapun, maka kita akan tetap menemukan pengelompokan makhluk hidup itu tetap sama, ya, baik itu di benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Asia. Jadi pengelompokan makhluk hidup itu akan tetap sama. Yang membedakannya hanyalah untuk namanya, nama daerahnya, karena setiap daerah akan memiliki nama dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, tetapi untuk pengelompokan klasifikasi dan tata namanya ini akan tetap sama, ya, saudara-saudara. Kemudian klasifikasi ini dilakukan berdasarkan adanya kemiripan antara suatu organisme dengan organisme lainnya. Kemiripan di sini adalah kemiripan yang terjadi secara alamiah. Misalnya itu kemiripan dalam bentuk morfologi tubuhnya, bentuk tubuh dari setiap organisme tersebut. Kemudian bisa dilihat dari kemiripan dari cara organisme tersebut mengambil makanannya, ataupun bisa dilihat dari tingkat selulernya. Ya, itu bisa dikelompokkan makhluk hidup berdasarkan hal-hal tersebut. Nah, jadi pengelompokan makhluk hidup ini tidak hanya dilihat berdasarkan morfologi luarnya saja, dari morfologi selnya juga, ya. Nah, jadi sistem klasifikasi yang didasarkan pada kemiripan alam ini dikenal juga dengan natural system. Natural system of classification ini ditinjau dari aspek yang paling kecil, yang paling spesifik, hingga ke aspek yang paling umum. Nah, yang paling spesifik di sini itu misalnya pada tingkat individual. Jadi suatu individual itu, baik tanaman, hewan, maupun mikroba, seperti bakteri, virus, itu adalah milik suatu spesies. Tingkatannya itu, yang paling spesifik adalah spesiesnya. Jadi semua organisme di dunia ini, itu ada namanya, nama spesies secara ilmiah, yang diberikan namanya secara ilmiah, ya. Nah, kemudian setiap spesies tersebut adalah milik suatu genus. Setiap genus milik suatu family. Setiap family adalah milik suatu order, dan setiap order itu milik suatu class. Begitu juga dengan setiap class adalah milik suatu division. Nah, itu penamaannya itu pada tumbuhan itu dikenal dengan division, divisinya. Kalau misalnya pada hewan itu dikenal dengan phylum, ya. Baru kemudian yang paling tinggi itu adalah kingdomnya, kerajaannya. Itu tingkatan dari klasifikasi pada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Kita bicarakan sedikit tentang sejarah dari makhluk hidup ini, pengelompokan makhluk hidup ini. Pertama sekali pada zaman dulu itu, para ilmuwan itu hanya mengenal dua jenis makhluk hidup, yang sehingga dikenal dengan sistem dua kingdom. Ya, yang pertama itu ada kingdom plantae atau kingdom tumbuhan, dan yang kedua adalah kingdom animalia ataupun kingdom hewan, kerajaan hewan dan kerajaan tumbuhan. Nah, seiring berkembangnya zaman, maka ilmu pengetahuan juga akan semakin berkembang. Begitu juga dengan teknologi. Nah, oleh karena itu ditemukanlah mikroskop. Dengan ditemukan mikroskop, maka para ilmuwan dapat meneliti hingga ke hal yang lebih detail lagi. Ya, bisa mengamati mikroorganisme yang ada di dalam di bawah mikroskop, yang mikroskopis ukurannya. Oleh karena itu dibentuklah sistem tiga kingdom. Yang pertama ada plantae tadi dengan animalia, kemudian ternyata dibagi lagi. Ada kingdom terbaru yang menduduki dunia ini, yaitu kingdom Monera. Nah, yang tergolong ke dalam kingdom Monera ini adalah makhluk hidup ataupun organisme yang berukuran seluler, dia uniseluler ataupun multiseluler yang mikroskopis ukurannya, yang hanya bisa kita amati dengan mikroskop saja, ya, bukan dengan kasat mata. Kemudian seiring berkembangnya zaman, pengetahuan juga akan semakin terus berkembang, dan ternyata ditemukan bahwa pada kingdom plantae itu tidak hanya tumbuhan-tumbuhan yang memiliki klorofil. Ternyata fungi itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil. Makanya dia itu tidak digolongkan sebagai
kingdom Plantae, dan dia dikelompokkan ke dalam kingdom fungi. Ada kingdomnya tersendiri. Nah, ini dilihat juga dari cara fungi ini memperoleh makanannya, ya, pemirsa sekalian. Jadi untuk tingkatan pengelompokan makhluk hidup ini sendiri itu sangat banyak, ya, dari Monera tadi yang telah kita bicarakan, terus Plantae, Animalia, dan fungi. Nah, fungi ini semua jamur dia. Ada juga fungi ini nanti bagiannya lagi itu fungi yang makroskopis dan fungi yang mikroskopis. Kalau misalnya fungi makroskopis itu berarti bisa kita lihat dengan mata, dengan kasat mata atau dengan mata telanjang. Kalau misalnya fungi yang mikroskopis itu hanya bisa kita amati dengan mikroskop. Misalnya itu ada kapang dan ada kamir, ya. Kalau misalnya yang makroskopis itu funginya misalnya itu mushroom, yang biasa dia menempel tumbuh hidupnya itu di kayu atau di batang tumbuhan, ya. Nah, kemudian seiring berkembangnya perkembangan zaman dan teknologi juga semakin berkembang pesat, ditemukannya peralatan-peralatan yang lebih canggih lagi, maka kita bisa melihat bahwa ada perbedaan pada tingkat selulernya, pemirsa sekalian, ya. Jadi ada organisme yang uniseluler tetapi dia memiliki membran inti, dan ada organisme uniseluler tetapi dia tidak memiliki membran inti sel. Nah, itu bisa dikelompokkan ke dalam suatu kelompok yang baru. Nah, yang dari sebelumnya itu semua mikroorganisme itu dianggap Monera, kelompoknya sekarang dibagi lagi, ada Monera, ada Protista. Nah, kalau misalnya kelompok Monera itu adalah kelompok organisme uniseluler dan dia tidak memiliki membran inti sel. Artinya berarti asam nukleatnya ataupun DNA pada organisme tersebut dia tersebar di dalam sitoplasma selnya, ya. Kalau misalnya kingdom Protista itu adalah organisme uniseluler yang memiliki satu sel, dia masih bisa hidup dan dia memiliki membran inti sel. Artinya asam nukleatnya berupa DNA itu, material genetiknya itu terbungkus di dalam suatu selubung ataupun nukleusnya, ya. Nah, kemudian ini dikenal dengan sistem 5 kingdom yang dipaparkan oleh Whittaker. Ya, itu ada kingdom Monera, Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian kita ditemukan lagi adanya ternyata virus. Virus itu dia bukan bagian dari makhluk hidup, ya. Ternyata virus itu dia dikategorikan sebagai jasad renik yang membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk dia bisa bertahan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, virus ini digolongkan ke dalam kingdom berbeda dibandingkan dengan Monera tadi. Nah, kalau Monera ini contohnya ada bakteri dan cyanobacteria. Nah, sistem 6 kingdom ini ada virus, Monera, Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, sekarang kita akan melihat klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom yang dipaparkan oleh Whittaker pada tahun 1969. Mungkin pemirsa sekalian bisa melihat pada tabel, pada gambar yang dipaparkan di sebelah saya. Nah, pada gambar tersebut itu makhluk hidup itu ada 5 kerajaannya. Pertama itu kerajaan Monera. Ya, kingdom Monera itu terdiri dari bakteri, semua bakteri dan semua ganggang hijau biru. Yang dikatakan ganggang hijau biru ini adalah jenis bakteri yang memiliki kemampuan seperti tumbuhan, yaitu dia memiliki klorofil untuk dia bisa menghasilkan makanannya sendiri atau autotrof, ya. Beda kalau misalnya hewan, itu berarti dia organisme yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri atau heterotrof. Oleh karena itu kita perlu makanan dari luar seperti tumbuhan, hewan, ya gitu ya. Tapi kalau tumbuhan itu sendiri mereka termasuk organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, kemudian ada kerajaan kedua yaitu Protista. Protista ini dibagi ke 3 kelompok lagi. Kelompok pertama ada Protista seperti hewan, yang kedua ada Protista seperti tumbuhan, dan yang ketiga ada Protista seperti jamur. Ini bentuk-bentuk Protistanya, ya. Nah, kerajaan ketiga ada fungi. Fungi itu adalah jamur. Nah, jamur seperti yang saya jelaskan tadi, pada jamur ini dia ada 3 pengelompokan besar.
ada pengelompokan mushroom. Mushroom ini dia jamur yang makroskopis, ukurannya bisa dilihat dengan kasat mata, dan dia multiseluler, terdiri dari banyak sel, ya. Kemudian ada yang kategori kedua itu kapang. Kapang itu dia organisme multiseluler, tetapi dia mikroskopis, harus diamati di bawah mikroskop meskipun dia tersusun dari beberapa sel, banyak sel, tidak satu sel. Nah, kemudian ada fungi itu kelompok Khamir. Khamir itu dia organisme yang hanya terdiri dari satu sel, tapi dia dikategorikan sebagai fungi, jamur. Ya, biasanya itu diaplikasikan pada pembuatan obat-obatan. Nah, kemudian kingdom keempat ada plantae atau tumbuhan. Tumbuhan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori lagi. Kategori pertama ada alga, kategori kedua ada bryophyta. Bryophyta ini lumut. Kemudian ada pteridophyta. Pteridophyta ini adalah tumbuhan paku-pakuan, ya. Kemudian yang terakhir ada spermatophyta. Spermatophyta ini adalah tumbuhan yang memiliki biji, yang berbiji dia. Biji itu ada karena adanya bunga, ya pemirsa sekalian. Nah, kemudian spermatofita ini dibagi menjadi dua lagi pengelompokannya secara umum. Ada gymnospermae dan ada angiospermae. Kalau misalnya gymnospermae itu dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok. Ada Cisadinae, ada Genetinae, Coniferinae, dan Ginkgoinae. Nah, kebanyakan organisme pada kelompok gymnospermae ini adalah organisme yang sudah langka, pemirsa sekalian. Jadi sudah banyak yang punah, hanya tersisa beberapa spesies saja sampai sekarang ini. Nah, dan gymnospermae ini adalah tumbuhan yang berbiji terbuka, bijinya itu tidak dibungkus oleh daging buah. Berbeda dengan angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan yang bijinya itu dibungkus oleh daging buah. Dan angiospermae ini dibagi lagi menjadi dicotyledon dan monocotyledon. Nah, dicotyledon ini tumbuhan yang berkeping 2 dan monocotyl adalah tumbuhan berkeping 1. Oke, pemirsa sekalian, cukup di sini dulu, kita rehat sejenak dan kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini.